Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Nur, NPM 1855201110002. Ya, jadi di sini saya ingin review singkat sistem manajemen basis data bagian teori. Langsung saja ke bagian konsep data. Jadi fakta big data itu di Amerika Serikat 1,2% kali total daya listrik dikonsumsi server-server. 0,5% emisi gaya gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Kalau dari Facebook merupakan sosial media termasuk jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Kalau dari Google, dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi mencapai lebih dari 1 juta server. Microsoft diperkirakan mencapai lebih dari 218.000 server. Jadi database dapat dibayangkan lemari arsip tempat kita menyimpan data. Jadi kelompok data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Terus yang kedua, sistem pengarsipan. Sistem pengarsipan dari database, dulu kita memakai lemari arsip untuk menyimpan data. Di situ ada kertas kerja mahasiswa, absen, mata kuliah, nilai lalu disimpan dalam lemari. Kalau sekarang memakai file yang disimpan dalam sebuah database yang ada di dalam hard disk. Lanjut ke konsep database management system. Menurut Chu, basis data adalah kumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data adalah awal dan kalau sudah diproses hasilnya akan disebut informasi. Secara konsep, database adalah kumpulan dari data-data yang suatu berkas saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Komponen-komponen sistem basis data yaitu ada hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data, CPU, memori, dan lainnya. Software sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Unix. Software pengolah basis data atau DBMS, Microsoft Access, SQL, Oracle. Software program aplikasi yaitu Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Basis data, semua data yang diperlukan dikelola oleh sistem basis data. Lalu pemakai basis data atau user. Peran basis data tersebut sebagai komponen utama dalam sistem informasi dan menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan. Terus lanjut ke konsep SMBD. Kegunaan utama sistem basis data agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data, bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dengan basis data yang dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administrator. Jadi manfaat penggunaan DBMS mengorganisasi dan mengelola data dalam jumlah yang besar, membantu melindungi data dari kerusakan dalam penggunaan dan pengaksesan tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data. Keunggulannya yaitu praktisan kecepatan, mengurangi kejenuhan, kekinian, atau up to date. Lanjut ke arsitektur DBMS. Sistem database memiliki karakteristik merupakan kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk perangkapan data, kumpulan data dalam database yang dapat digunakan oleh program aplikasi secara optimal. Penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Lanjut ke desain rancangan RDBMS. Komponen sistem basis data. Basis data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Software, perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa DBMS dan berbagai program aplikasi. User, sebagai pemakai dan sistem operasi. Lanjut ke aplikasi e-government, membangun bank data. Implementasi e-government berbasis IT diarahkan untuk membangun bank data yang didukung oleh sistem informasi eksekutif dan informasi pendukung pengambil kebijakan secara cepat dan tepat.
melalui pengintegrasian data atau informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemko atau Pemkap. Jenis aplikasinya yaitu e-sport, e-commerce, e-learning, dan lain-lain. Lanjut ke konsep entitas. Entity yaitu orang, tempat kejadian. Contoh pada rumah sakit seperti pasien, dokter. Contoh pada universitas seperti mahasiswa dan dosen. Atribut sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang mahasiswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor induk, alamat, nama orang tua, dan hobi. Data value, data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa menunjukkan di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Selanjutnya ke fungsi basis data. Database digunakan untuk redundansi data atau penggandaan. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan tercatat pada file deposito, juga pada file rekening koran, dan file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut redundansi. Terus ke data manipulation language atau DML. Adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Selanjutnya, query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Dan DDL atau Data Definition Language yaitu bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Selanjutnya, konsep database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar ke dalam tabel 2 dimensi. Setiap tabel terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau raw record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau file. Keuntungannya yaitu bentuknya sederhana dan mudah melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya, entity relationship diagram atau ERD, yaitu suatu notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Jenis hubungannya yaitu satu ke satu atau one to one. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.